Hai anak-anak, apa kabarnya? Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya terus bersuka cita. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA. Nah tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu memahami pemantulan dan penyerapan bunyi dan manfaat bunyi pantul. Mari simak penjelasan melalui video ini. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Nah, seperti gambar berikut. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras. Nah, bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang lunak. Contohnya, karpet, karet, busa, dan kertas. Perhatikan gambar berikut. Nah, lantai dan dinding ruangan pertemuan ini dilapisi oleh karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Nah, contoh lainnya ada ruangan bioskop. Nah, lantai dan dindingnya juga dilapisi oleh karpet sehingga suara dari dalam bioskop tidak terdengar hingga keluar ruangan. Sekarang kita akan membahas pemantulan bunyi. Nah, pemantulan bunyi itu ada beberapa. Yang pertama ada bunyi pantul. Nah, bunyi pantul itu adalah bunyi yang memperkuat bunyi aslinya. Contohnya ketika bernyanyi di kamar mandi. Nah, ketika kita bernyanyi di kamar mandi, maka suara asli kita itu akan terdengar lebih jelas. Nah, berikutnya ada gema. Gema itu muncul setelah bunyi asli. Nah, gema dapat terjadi karena jarak penghalang gelombang yang jauh dengan sumber suara. Contohnya adalah saat kita sedang berteriak di daerah perbukitan, maka teriakan tersebut akan terdengar kembali saat seseorang tersebut selesai berteriak. Nah, jadi gema dapat didengar dengan jelas saat seseorang selesai berteriak. Nah, berikutnya ada gaung. Nah, gaung itu bunyinya akan terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Nah, perlu diketahui bahwa gaung terjadi karena penghalang gelombang yang memiliki jarak yang dekat dengan sumber suara. Jadi, jika seseorang berteriak di ruangan yang sempit, maka suara pantulan yang terjadi itulah yang disebut dengan gaung. Nah, suara pantulan tersebut tidak akan terdengar jelas karena suara pantulan akan datang saat sumber suara atau suara asli kita belum selesai diucapkan atau diteriakkan. Bunyi pantul juga memiliki manfaat loh. Nah, manfaat bunyi pantul itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu mengukur kedalaman laut. Nah, seperti gambar berikut. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Manfaat bunyi pantul berikutnya adalah mengetahui kedudukan benda laut, seperti pada gambar berikut. Kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Nah, dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan.
Nah, manfaat bunyi pantul berikutnya adalah bisa mengukur ketebalan logam seperti gambar berikut. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi serta manfaat bunyi pantul. Nah, untuk kegiatan kalian di rumah, di sini ada soal. Nah, soal yang pertama, kelompokkan benda-benda berikut yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Nah, di sini kemudian kalian tuliskan pengelompokan benda-benda tersebut. Ada benda yang memantulkan bunyi dan juga ada benda yang dapat menyerap bunyi. Nah, kalian tulis ya di tabel berikut. Nah, yang kedua, di sini ada dua gambar. Ada gambar batu bata dan juga ada gambar busa. Nah, manakah dari kedua benda di samping yang dapat memantulkan bunyi? Kemudian berikan alasan kalian. Nah, kalian boleh mengerjakannya di modul atau di buku latihan. Setelah selesai, silakan kirimkan tugas kalian kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih anak-anak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.